Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kisah Sayyidina Umar dengan seorang pemuda yang mabuk. Al-Kisah, Khalifah Umar bin Khattab bertemu dengan seorang pemuda yang sedang mabuk minuman keras. Khalifah yang dikenal sangat tegas ini spontan hendak menangkap pemuda itu dan menjatuhi hukuman sesuai yang berlaku. Tiba-tiba sang pemuda ini memperolok Umar begitu saja. Hal ini membuat Umar surut ke belakang. Ia mengurungkan niatnya menangkap pemuda itu dan melepaskannya begitu saja. Seorang sahabat heran, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa pemuda itu engkau lepaskan begitu saja ketika mengolokmu?" "Aku takut jika hukuman yang akan aku jalankan nanti terpengaruh oleh kemarahanku," kata Sayyidina Umar. Menurutnya, kemarahan ini membuat ia menyeleweng dari aturan yang telah digariskan Allah. "Aku tidak menghendaki jika suatu hukuman terpengaruh dengan emosi atau bercampur dengan kepentingan pribadi," kata Sayyidina Umar. Khalifah Umar bin Khattab yang dikenal keras dan tegas masih sangat hati-hati menegakkan hukum Allah. Sebagai seorang khalifah, tentu gampang baginya untuk menyeret dan menghukum pemabuk dengan berat. Tapi semua itu ia urungkan. Olok-olok pemuda menjadikan Umar melihat ke dalam ke ruang batinnya. Tindakan tegasnya dipertanyakan ulang karena khawatir bercampur dengan amarah, nafsu, atau kepentingan pribadi. Sifat-sifat ini laten, gampang merasuk pada tindakan atas nama hukum, agama, atau melawan kemaksiatan sekalipun. Kisah serupa juga pernah terjadi ketika Ali bin Abi Thalib tak jadi membunuh musuh di medan perang. Salah satu yang dikenal dari sahabat Ali bin Abi Thalib adalah jiwa kesatria dan kepahlawanannya. Beberapa riwayat menyebut Ali bin Abi Thalib memiliki pedang yang diberi nama Zulfikar, di mana dengan pedang itulah sahabat Ali berjihad melawan pasukan musuh tanpa sedikit pun rasa takut yang menghampiri. Sebagai contoh, pada peperangan Khandaq, saat itu sekelompok kecil pasukan Quraisy berhasil menyeberangi parit. Di antara dari mereka yaitu Amr bin Abdi Wud, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Dirar bin Khattab. Merespon hal tersebut, Ali bin Abi Thalib dan sekelompok yang berjaga pada sisi tersebut segera mengepung mereka. Diketahui bahwa Amr bin Abdi Wud adalah jawara Quraisy yang hampir tidak pernah tumbang di medan perang. Artinya, siapa saja yang melawannya kebanyakan akan kalah. Saat itu juga ia melontarkan tantangan duel, dan segera saja Ali bin Abi Thalib menghadapinya. Diketahui Amr bin Abdi Wud sempat meremehkan Ali karena secara fisik ia jauh lebih besar dan gagah. Kemudian setelah turun dari kudanya, ia menunjukkan kekuatannya. Ia menampar kudanya hingga roboh. Namun semua itu tidak membuat Ali bin Abi Thalib gentar sekalipun. Bahkan dengan mudahnya Ali merobohkan dan membunuhnya. Karena Amr bin Abdi Wud telah terbunuh, keadaan itu anggota pasukan Quraisy lainnya lari terbirit-birit sampai masuk parit untuk menyelamatkan diri. Itu merupakan satu dari beberapa kisah jiwa kesatria yang dimiliki Sayyidina Ali, sehingga hampir tidak ada peperangan yang tidak diikutinya. Dari semua peperangan itu, Ali bin Abi Thalib selalu menunjukkan kepahlawanan dan kekesatriaannya, sekaligus kualitas akhlaknya sebagai didikan wahyu, yaitu didikan Rasulullah SAW. Bahkan pernah diceritakan, dalam suatu pertempuran, Ali bin Abi Thalib sudah hampir membunuh musuhnya. Namun secara tiba-tiba, musuh tersebut meludahi wajahnya, sehingga tampak tersirat kemarahan Ali. Tetapi justru ia meninggalkan dan membiarkannya hidup. Hal tersebut tentu membuat sebahagian anggota pasukan muslim yang melihatnya heran dan menanyakan sikapnya tersebut. "Ketika aku bertempur dan akan membunuhnya, aku masih berjuang karena agama Allah. Tetapi ketika ia meludahiku dan ada sedikit kemarahan dalam diriku, aku takut membunuhnya itu karena nafsu kemarahanku yang muncul," jawab Sayyidina Ali. Tentu, kisah ini memberi kita pelajaran yang sangat berharga dalam menjalani hidup, tentunya berkaitan dengan nafsu, yaitu kisah yang pertama kisah Sayyidina Umar, yang kedua kisah Sayyidina Ali. Dan juga dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran tentang nafsu dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar. Dan demikian kisah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.